Tuh sampun. PPT-mu kamu kirim ke WA Ibu. Kami dari kelompok 14 akan memaparkan materi mengenai kelenjar pada untuk itu kami ada 3 orang atas nama Adriana Purnami Tangara, Elfreda Giltana, dan saya sendiri Nelvina Ramunada. Untuk itu saya akan mempersilakan materi pertama untuk membacakan atas nama Elfreda Giltana. PPT-nya mana ini? Kok makalah ya? Kenapa nama kelompok? Kamu kirim. Saya akan membaca sendiri pengertian mastitis. Mastitis adalah infeksi pada jaringan payudara yang cukup umum terjadi selama masa menyusui. Umumnya kondisi ini terjadi ketika bakteri seringkali dari mulut bayi memasukkan saluran susu melalui celah di putih susu. Mastitis atau infeksi payudara adalah peradangan di jaringan payudara. Kondisi ini umumnya terjadi pada ibu menyusui, terutama pada 6-12 minggu pertama setelah persalinan. Mastitis biasanya hanya menyerang salah satu payudara, tetapi juga tidak kemungkinan terjadi pada kedua payudara. Tanda dan gejala mastitis yang pertama, benjolan di payudara atau area yang keras pada payudara. Nyeri pada payudara yang akan berlanjut atau terjadi ketika menyusui. Keluarnya cairan dari putih susu bisa berwarna putih atau mengandung darah. Diagnosis mastitis ditegakkan berdasarkan kumpulan gejala sebagai berikut. Yang pertama, ada demam dengan suhu lebih dari 38,5 derajat Celcius, menggigil, payudara menjadi kemerahan, tegang, panas, bengkak, dan terasa sangat nyeri. Yang berikutnya ada peningkatan kadar natrium dalam ASI yang membuat bayi menolak menyusui karena ASI terasa asin. Dan selanjutnya timbul garis-garis merah ke arah ketiak. Selanjutnya saya akan memberikan materi kedua atas nama Elfreda Giltana. Waktu dan kesempatannya saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan penyebab matitis. Etiologi matitis infeksius dan abses payudara biasanya adalah bakteri yang mengkolonisasi kulit. Bakteri yang paling umum ditemukan adalah Staphylococcus aureus dan koagulase negatif Staphylococcus atau CNS. Methicillin resistan juga semakin sering dilaporkan dan merupakan penyebab umum terapi antibiotik yang gagal. Lanjut. Penata laksanaan matitis.
Pengosongan payudara secara efektif merupakan salah satu langkah manajemen yang paling penting dan seringkali efektif dalam menangani matitis, karena salah satu penyebab terjadinya matitis adalah aliran susu yang statis. Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu: yang pertama, tata laksana suportif. Dimulai dengan memperbaiki teknik menyusui ibu. Ibu dianjurkan agar lebih sering menyusui, dimulai dari payudara yang bermasalah. Tetapi, bila ibu merasa sangat nyeri, ibu dapat mulai menyusui dari sisi payudara yang sehat. Kemudian, sesegera mungkin dipindahkan ke payudara bermasalah. Bila sebagian ASI telah menetes dan nyeri sudah berkurang, posisikan bayi pada payudara sedemikian rupa sehingga dagu atau ujung hidung berada pada tempat yang mengalami sumbatan. Dedek. Penggunaan obat-obatan. Yang pertama ada analgesik. Rasa nyeri merupakan faktor penghambat produksi hormon oksitosin yang berguna dalam proses pengeluaran ASI. Analgesik diberikan untuk Sudah? belum, Bu. Kamu ada di mana toh? Kok macet-macet? Lagi di kos, Bu. Sudah. Maka perawatan konservatif atau mengalirkan ASI dan perawatan suportif sudah cukup membantu. Jika tidak terlihat perbaikan segala dalam 12-24 jam, atau jika ibu tampak sakit berat, antibiotik harus segera diberikan. Jika antibiotik yang biasa digunakan adalah dialoksasilin atau fluloxacillin 500 mg setiap 6 jam secara oral. Dialoksasilin mempunyai waktu paruh yang lebih singkat dalam darah dan lebih banyak efek sampingnya ke hati dibandingkan fluloxacillin. Dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Atas nama Albriana Purnamawaro, jadi baik, saya akan lanjut membaca. Kalian nggak kelas A ya? Iya, Ibu. Kelas A toh? Kelas B, Ibu. Arek bengkok jam 09.00 ya aku. Arep balik. Tapi kok ngomongnya jam 9 ke saya? Jam 9 nggak sama Bu Rokama gitu. Iya, Bu.
Jadi baik, saya akan lanjut membacakan pengertian galaktokel. Galaktokel sendiri adalah kelainan sedang menyusui atau sehabis masa menyusui pada payudara berupa tumor bulat seperti kantong atau kistik. Tumor jinak ini terbentuk akibat tersumbatnya saluran air susu atau ductus lactiferus pada wanita. Adapun tanda dan gejala dari galaktokel yaitu ada benjolan yang keras di payudara, puting berubah, bisa masuk ke dalam, atau terasa sakit terus-menerus, mengeluarkan cairan darah, ada perubahan pada kulit payudara, di antaranya berkerut, iritasi seperti kulit jeruk, adanya benjolan-benjolan kecil. Adapun penyebab dari galaktokel yaitu adanya penekanan saluran air susu dari luar air susu mengental sehingga menyumbat lumen saluran. Hal ini ibu berhenti menyusui. Penggunaan alat kontrasepsi oral galaktorean. Dan selanjutnya penatalaksaan galaktokel, yaitu yang pertama ada penatalaksaan galaktokel dengan cara bedah. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada tambahan dari teman-teman, mungkin ada kritik atau saran, kiranya teman-teman memberi saran yang baik. Semoga teman-teman dapat memahami. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada Ibu. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Mastitis, peradangan payudara karena adanya sumbatan atau adanya infeksi. Kalau sumbatan payudara, sumbatan air susu. Nah, kalau infeksi masuknya kuman atau bakteri melalui papila mami, biasanya lecet. Tetapi kalau itu faktor sumbatan, sebelum terjadi kasus mastitis, terjadi kasus apa dulu? Kira-kira apa? Berarti nanti ada lanjutannya. Sebelum mastitis itu ada kasus, kemudian mastitis, kemudian abses, pecah, sudah abses. Kira-kira apa sebelum mastitis? Ini sering terjadi pada ibu menyusui. Ayo. Bendungan ASI. Nah, sebabnya apa? Sama. Karena adanya lobus yang tersumbat oleh air susu ibu. Jadi, pembentukan ASI ini terlalu banyak. Membeku dia. Karena proses pengeluarannya ini terhambat, akhirnya ada pembekuan. Nah, tuh. Di salah satu lobus. Jadi payudara itu ya berlobus gitu. Tempatnya ASI. Nah, itu akan menyumbat di situ. Sebelum masuk ke mastitis, maka akan terjadi bendungan ASI. Tidak merah kalau bendungan ASI. Cuma tanda gejala. Nah, cuma sebatas payudara tegang, bengkak, seperti penuh, dan sakit. Jadi tampak merah belum. Nah, nanti kalau
kebanyakan terjadi itu pada hari ketiga dengan ASI, ya, produksi ASI mulai ada, sedangkan bayinya masih belum bisa netek, masih kaku. Nah, itu terjadi bendungan ASI di situ. Nah, apa perawatannya? Ya, perawatan payudara. Harus. Itu tanpa obat masih bisa ya. Perawatan payudara, keluarkan ASI. Agar tidak masuk ke mastitis. Karena Mbak terus lama ya membeku, akhirnya tertumpuk di sini di salah satu lobus. Penuh kayak bisul. Bisul kita itu kan sumbatan dari pembuluh kelenjar subasea. Bisul itu aslinya sumbatan dari kelenjar subasea. Pori-porinya ini menutup, produksinya tinggi, tidak keluar. Nah, akhirnya merah kukulen. Nah, wis. Ya enggak. Itu sama dengan bendungan ASI. Menumpuk, merah, akhirnya jadilah mastitis. Nah, tertumpuk terus sampai radang. Akhirnya ASI itu menjadi nanah atau pus. Namanya abses. Lek wis gitu harus diinsisi, dirobek sret. Sudah bukan bidan. Rujukan nang rumah sakit. Ya harus dikeluarkan, diinsisi di daerah yang abses itu. Ini kembalinya menutup itu lama sekali, Dek. Saya dulu punya pasien. Satu saya tolong, satu ditolong oleh bidan lain. Nah, tapi perawatannya ke saya. Dua-duanya ini ternyata mastitis, Dek. Itu sampai 2 bulan. Masih mengeluarkan cairan. Betapa lama. Kan mastitis lagi, abses sudah pecah. Ya. Jadi dirawat. Lek bayi ini iso lahir normal. Yang gawat itu kan melahirkan persalinan tau. Nah, bisa terlewati. Kemudian terjadi mastitis, kita lah rugi ta. Ya enggak? Ya mana? Sing senam jantung nih loh bisa dilalui. Nolong orang melahirkan itu boleh dibilang senam jantung, bisa terlalui lah. Lah kok terjadi mastitis? Ya mau ta. Jadi kalau kita memang menolong ya, sudah selesai nolong, sudah berarti kan jangan sampai terjadi komplikasi masa nifas. Tuh ya. Nah, kalau dari bakteri masuk melalui payudara yang lecet, jadi papila mami, ojo muni puting susu, wis sekolah kebidanan. Kalau dulu masih sebelum sekolah kebidanan bicara puting susu ndak apa-apa, sekarang ndak boleh. Ya, pakai bahasa keren lah, papila mami. Nah, karena disep oleh si janin, oleh si bayi tadi, papila mami ini ada luka. Kadang ada luka, kadang enggak. Atau, nah, melalui luka itulah masuk bakteri MRSA, methicillin resistant Staphylococcus aureus. Nah, atau sering terkenal cuma bakteri apa yang masuk di ASI, Staphylococcus aureus gitu. Sering keluar kayak gitu. Masuk melalui luka tersebut. Sudah dari ini masuk,
Ya kayak kita. Kok ada bakteri? Ada reaksi panas wis. Tinggal bersarang di mana nanti bakteri. Tuh. Di lobus mana? Ya. Mastitis wis. Kalau masih mastitis gini, kita boleh nerapi. Ya, untuk mengurangi panas kita beli paracetamol. Nah, untuk mengurangi panas kita menggunakan paracetamol. Untuk mengurangi infeksi kita menggunakan antibiotik. Kayak gitu. Nah, itu kita masih boleh. Itu mastitis. Sama perawatan payudara harus dikeluarkan asinya. Antibiotik yang sering kita gunakan yang terjangkau oleh Bu Bidan ya dikloxacillin, ampicillin, amoxicillin kayak gitu. Ya. Tokel. Ini saya belum pernah tahu. Kelainan sedang menyusui. Nah, yang berupa tumor. Setiap ada benjolan, dibilang tumor. Oh, mau ganas atau jinak? Harus kita cek. Jadi pasien itu diberi pengertian. Kadang-kadang orang kalau kita bilang, ini ada tumor gitu, wes takutnya minta ampun. Akhirnya enggak mau periksa. Padahal belum tentu ganas. Ya toh? Belum tentu ganas tuh. Macet-macet tadi ya. Nah, jadi adanya benjolan itu harus kita konsulkan ke dokter bedah, harus untuk dilakukan pengecekan apakah itu USG atau biopsi atau dan yang lain-lain. Ya, karena benjolan itu adalah tumor. Baru dikatakan ganas atau tidak kalau sudah dilakukan cek. Nah, galaktokel adalah benjolan yang keras di payudara. Untuk puting berubah bisa masuk ke dalam atau terasa sakit terus. Nah, ini ya. Nah, terus-menerus mengeluarkan cairan. Nah, kulit berkerut iritasi seperti kulit jeruk. Tanda-tanda ini adalah tanda-tanda kanker payudara. Mengeras. Jadi masuk. Kulit itu masuk. Payudara itu masuk, kulit yang ini mengikuti masuk, akhirnya tertumpuk seperti kulit jeruk. Semakin dini diketahui, maka akan semakin dini dilakukan pengobatan. Maka juga semakin dini untuk mencegah terjadinya kasus yang tidak diinginkan. Jangan meremehkan suatu keadaan. Jangan meremehkan suatu keadaan. Ini ada kasus. Tetangga saya sendiri. Bukan orang miskin, dia orang kaya.
dia tidak mau periksa. Kok ada benjolan terus di USG di rumah sakit tipe B biasa. B. Terus dia tidak mau melanjutkan. Paling-paling kok ikon operasi. Akhirnya dibiarkanlah. Dapat 2 tahun. Tidak ada 2 tahun. 1 tahun 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 3 bulan, 4 bulan. Dia meninggal. Dia meninggal. Ternyata CA. Ya. Berapa cepat? Cuma 1 tahun 3 bulan. Tetangga saya yang satu, dia mau periksa, diketahui grade 2. Kebanyakan ketahuannya itu grade 2. Sampai 5 tahun ini masih hidup. Tuhan masih memberikan umur. Semakin dini ketahuan, maka akan semakin dini melakukan pengobatan. Kalau sudah ketahuannya grade 3, grade 4, ya wis maling males mau periksa. Soalnya sudah tahu kalau grade 4 angka keberhasilannya cuma berapa persen. Ya enggak? Ya kan grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Grade 1 75%, grade 2 50%, grade 3 cuma 25%, grade 4 sembuh. Tinggal kenangan. Ya tinggal kenangan, Dek. Nah, ya mana? Tuh ya, jadi diarahkan. Sekarang itu saya masih ngajar nanti ya. Sekarang itu ya, yang namanya kemo itu tidak semerinding dulu, tidak. Dulu orang itu di kemo, aduh, rambutnya brodol gini ceritanya. Sekarang enggak. Mungkin ada penemuan baru. Ya. Jadi diarahkan, dikasih tahu. Kalau dia takut ya antarkan. Kalau kamu enggak sibuk, biar ketahuan sejak dini. Dengan galaktokel. Saya tidak bilang galaktokel itu CA enggak, tetapi ciri-cirinya ini mengarah ke CA. Tuh, ya. Kalau sudah meninggal, Dek, kita ditanam. Ya enggak? Ya parah. Dia ditanam tadi. Nah, itu ya siapa yang enggak mau meninggal? Ya semuanya itu akan meninggal. Tapi kalau bisa ya jangan secepat itu. Ya enggak? Ya parah. Iya, Bu. Nah, kayak katanya umur, pati, ya, rezeki, jodoh itu Tuhan yang memberi. Tapi kalau kita jaga dengan bagus, ya setidaknya itu kan masih umur panjang, ya enggak? Ya para. Sepeda, nojok banter-banter. Kita enggak tahu. Moro-moro jatuh di tengah jalan. Kalau kita sepedanya pelan, secara ya mungkin masih ada ampun. Ya tidak sampai luka parah. Nah, tapi kalau sepedanya buan termueng, baru jatuh, brok, ya enggak terpental. Jadi hati-hati walaupun hanya sebatas naik sepeda, ya. Itu sekilas.
sekilas tentang galaktokel dan mastitis. Jadi kalau ada kasus, kok ciri-cirinya kayak gini, ada benjolan, kulit sekitar payudara yang berbenjol itu seperti kulit jeruk. Nah, kemudian payudaranya, papila maminya kok masuk. Ya, seperti yang diterangkan galaktokel. Segera rujukan, ya, arahkan yang betul. Untuk sementara cukup sekian. Kita sebentar lagi UAS. Kalau kalian masih aman, kurang 3 kali cuman. Yang parah itu anak B. Itu saya tidak tahu lagi. Nanti mau saya ajar itu saya repot sekali. Kalian nanti kosong jam berapa? Jam 11.12, Ibu. Jam berapa? Jam 11.12, Ibu.